Loh, apa-apaan? Kok ada pot semen besar sama kayu portal di tengah jalan begini? Permisi Bu Nia, Pak Tarno, ini maksudnya apa ya? Sengaja dipasang ke sini. Iya, maksudnya biar gak ada kendaraan besar yang sembarangan lewat sini lagi. Ini wilayah depan rumahku, jadi terserah aku dong mau pasang portal atau taruh pot tanaman hias di sini. Terserah aku lah. Tapi Bu Nia, ini kan jalanan umum komplek. Semua warga punya hak buat lewat. Apalagi pagi ini kami harus antar ratusan porsi catering pernikahan. Pak Bambang, tolong dicek lagi ya pesanan yang ada di dalam box. Jangan sampai ada menu utama yang ketinggalan. Aman Pak Resa, semua kotak lauk udah saya tata rapi di dalam. Pagi Bu Susan, rajin banget jam segini udah bebersih. Ini kebetulan aku ada sedikit sampel menu baru di dapur. Dicoba ya Bu. Ya ampun, Mas Restu repot-repot. Aromanya enak banget sampai kecium dari sini. Masakan Baresa memang gak pernah gagal. Gak repot sama sekali kok Bu. Hitung-hitung bagi-bagi rezeki. Makasih banyak ya. Ibu doain usaha catering kamu sama Resa makin laris manis dan makin sukses. Ikut seneng aku lihat anak muda sukses begini. Tapi hati-hati ya, mata tetangga sebelah rumah itu dari tadi kayaknya nggak lepas liatin mobil baru kalian dengan muka cemberut lagi. Iya Bu, udah jam segini, ayo kita berangkat biar gak terjebak macet di jalan. Aku temenin Pak Bambang jalan duluan ya. Kamu nanti nyusul pakai motor. Mari Bu Susan, kami jalan duluan buat antar pesanan hari ini. Bu Joko, sini mampir dulu Bu. Kebetulan aku baru bikin teh sama ada rengginang nih di teras. Pas banget nih Jeng Nia. Kebetulan tenggorokan aku agak seret nih habis jalan keliling komplek. Tahu nggak? Aku tuh dari tadi lus dada terus lihat kelakuan tetangga sebelah, si Resa sama si Restu itu. Memangnya ada apa Jeng? Aku lihat tadi pagi mobil box baru mereka baru aja lewat depan gang deh. Nah itu dia masalahnya. Kamu pikir aja, jalan komplek kita ini kan dibangun pakai uang iuran warga, bukan punya nenek moyang mereka. Lama-lama jalanan depan rumah kita bisa hancur. Iya juga ya. Tapi apa warga yang lain gak merasa terganggu sama suara mesinnya? Pastilah terganggu. Makanya aku mau ajak ibu-ibu lain buat komplain. Udahlah Bu, gak usah cari-cari masalah sama rezeki orang lain. Nanti malah kita yang repot sendiri. Kamu diam aja di dalam rumah Pak, gak usah ikut campur. Waduh Jeng Nia, kayaknya aku harus ke warung sayur Bu Mirna sekarang deh. Nanti lanjut lagi ya. Kebetulan aku juga mau ikut ke warung Bu Mirna sekarang buat beli keperluan sekalian ngobrol sama ibu-ibu yang lain loh di sana. Aduh, panas banget ya pagi ini. Bu Mirna, tolong ambilin ayam potongnya 1 kilo yang paling bagus. Jangan sampai dicampur sama yang sisa kemarin ya. Siap Jeng Nia. Dompet baru lagi nih, mengkilap banget kayaknya. Harganya pasti mahal ya. Ini dibeliin suami aku pas dinas kemarin. Tapi omong-omong soal barang baru ya, kalian merasa terganggu gak sih sama tetangga kita yang baru beli mobil box itu? Suara mesinnya berisik banget. Jam istirahat aku jadi hancur. Loh, Jeng Nia terganggu ya? Perasaan mobil catering Resa itu lewatnya jam-jam kerja kok, bukan pas jam tidur warga. Ih, Bu RT gimana sih? Mobil segede gaban gitu masuk gang kecil kita tiap hari. Jalanan komplek bisa cepet retak dan bolong-bolong tahu. Sebentar deh Jeng Nia, aku tadi pagi pas di depan rumah lihat sendiri kok. Mobil box Resa itu jalannya pelan banget, nggak berisik sama sekali. Malah mereka ramah. Tadi aja aku dikasih sampel makanan gratis. Betul kata Bu Susan Jeng Nia. Usaha Resa sama Restu itu justru bantu warga sini. Anak muda yang putus sekolah di blok belakang sekarang bisa kerja bantu-bantu di dapurnya daripada luntang-lantung gak jelas. Oh, jadi kalian semua lebih bela mereka daripada keamanan jalan komplek kita sendiri. Awas ya,
Kalau nanti jalanan bener rusak, jangan sampai komplain ke aku. Ini ayamnya, Jeng. Totalnya jadi 50.000. Ini uang pas, capek aku ngomong sama orang yang gak paham estetika lingkungan. Kamu bisa-bisanya ya Pak, malah asik nonton TV dengan muka lempeng begitu. Kamu tahu nggak sih, harga diri istri kamu itu baru aja diinjak-injak sama ibu-ibu komplek tadi pagi di warung Bu Mirna. Ya ampun Bu, masalah warung sayur tadi pagi kok masih dibahas sampai tengah malam begini. Udahlah, lagian ucapan Bu RT sama Bu Susan itu kan ada benernya juga. Bisnis Resa nggak merugikan kita. Ada benernya kamu bilang. Hebat ya kamu, sekarang malah bela tetangga sebelah daripada istri sendiri. Kamu gak sadar apa? Kalau sekarang semua orang malah muji-muji si Resa sama si Restu itu. Astaga Bu, rezeki orang kan udah ada yang ngatur. Lagian buat apa sih kita pelihara gengsi setinggi langit begitu? Gak bisa Pak, aku gak sudi ya. Posisiku sebagai orang paling terpandang di komplek ini digeser begitu aja sama anak kemarin sore. Pokoknya, kamu harus lakuin sesuatu buat kasih mereka pelajaran. Udahlah Bu, jangan cari-cari penyakit sama hukum. Nanti malah kita yang repot sendiri. Kalau kamu beneran suami yang punya nyali dan sayang istri, malam ini juga kita harus pasang portal darurat sama taruh pot-pot besar di tengah jalan depan rumah kita, biar mobil box mereka nggak bisa lewat besok pagi. Hah? Kamu gila ya Bu? Itu kan jalanan umum. Masa kita mau tutup sepihak begitu aja? Nanti kalau warga protes gimana? Ya, pokoknya gak ada alasan. Alasannya buat keamanan komplek dari maling. Ayo kita cari kayu sama seret pot bunga raksasa itu ke tengah jalan sebelum subuh. Pelan-pelan Pak, seretnya Pak. Jangan sampai berisik kedengaran tetangga sebelah. Aduh Bu, pot ini kan berat banget. Pinggangku mau patah. Lagian kamu yakin portal kayu darurat ini gak bakal bikin heboh pagi-pagi? Celahnya sempit banget, motor aja bakal kesusahan lewat. Ya sengaja dibikin sempit, biar mobil box catering mereka itu nggak bisa lewat. Selamat malam Pak Tarno, Benia. Jam 2 malam begini, ku malah repot-repot angkat pot besar sama pasang kayu di tengah jalan. Ada apa ya? Aduh, Pak Edi, matiin dulu itu senternya. Bikin slow aja. Ini loh, aku sama suamiku sengaja pasang portal darurat malam-malam begini demi keamanan lingkungan komplek kita. Tapi Bu, jalanan ini kan akses utama warga. Kalau mau keluar masuk gang, kalau ditutup total pakai bot semen raksasa begini, nanti warga yang lain besok pagi bisa terganggu. Terganggu gimana sih? Akhir-akhir ini kan sering ada kendaraan besar yang bolak-balik gak jelas, rawan kemalingan tahu. Pak Edi sebagai satpam harusnya terima kasih sama kami yang udah peduli sama keamanan komplek, bukannya malah protes begini. Udah Bu, jangan ketus begitu sama Pak Edi. Maaf ya Pak Edi, istri saya lagi khawatir aja sama kondisi komplek kita. Ya udah kalau begitu, tapi besok pagi saya harus laporin hal ini ke ketua RT ya, biar nggak jadi salah paham antar warga. Saya permisi lanjut patroli dulu ke blok sebelah. Yuh, laporin aja sana. Aku nggak takut. Pak, ayo kita pastikan ikatan portal ini makin kencang sebelum subuh, biar besok catering sebelah aktivitasnya lumpuh. Nisa, tolong sambal goreng atinya cepet dipindahin ke wadah prasmanan yang di sebelah kanan ya. Siap Mbak Resa, ini udah siap semua. Bumbunya meresap banget, pasti pelanggan suka. Res, aku udah cek semua sendok, garpu, sama tisu pembersihan ya. Semuanya udah bersih dan siap dimasukin ke mobil box sebentar lagi. Mbak Resa, ini pesanan buat acara pernikahan mewah di gedung pusat kota itu kan ya? Beruntung banget bisa dapet tender sebesar ini. Iya Yanti, alhamdulillah. Makanya hari ini kita nggak boleh santai-santai, karena makanan ini harus udah sampai di lokasi gedung 3 jam sebelum acara dimulai. Semua wadah utama udah beres, aku tutupin rapi. Mas Restu bisa langsung pindahin ke bagasi mobil sekarang nggak?
Iya Don, bantu aku angkat box-box ini sekalian ke depan. Kita harus gerak cepat biar Pak Bambang bisa langsung panasin mesin mobil boxnya. Iya, tolong ya mas, aku juga mau siap-siap berbenah sebentar. Loh, apa-apaan? Kok ada pot semen besar sama kayu portal di tengah jalan begini? Permisi Bu Nia, Pak Tarno, ini maksudnya apa ya? Sengaja dipasang ke sini. Iya maksudnya biar gak ada kendaraan besar yang sembarangan lewat sini lagi. Ini wilayah depan rumahku, jadi terserah aku dong. Mau pasang portal atau taruh pot tanaman hias di sini, terserah aku lah. Tapi Bu Nia, ini kan jalanan umum komplek. Semua warga punya hak buat lewat. Apalagi pagi ini kami harus antar ratusan porsi catering pernikahan. Waktunya udah mepet banget. Tolong dibuka dulu portalnya sebentar, Bu. Enak aja mau main buka-buka. Aku pasang ini juga demi keamanan lingkungan, biar gak bising dan jalanan gak cepet rusak karena mobil box kamu itu. Gak ada bongkar-bongkar, cari aja jalan lain sana. Kasian itu Mas Restu, lagi dikejar waktu. Mending kita pinggirin dulu potnya sedikit, biar mobilnya bisa lewat. Kamu diem ya pak, jangan berani-berani sentuh itu kayu portal. Kalau kamu masih mau aku masakin makanan di rumah. Bu Nia, tolong jangan emosi begini. Ini urusan bisnis dan nama baik catering kami. Kalau makanan ini sampai terlambat dikirim dan basi di jalan, siapa yang mau tanggung jawab? Ya itu kan urusan kamu, bukan urusan keluarga kami. Pokoknya portal ini tetap tegak di sini dan jangan harap mobil box besar itu bisa menembus jalan di depan rumahku. Resa, cepet ke sini sebentar. Ini jalanan depan rumah Bu Nia diblokir. Ya ampun, Bu Nia, ini keterlaluan banget tahu nggak? Jam segini makanan harusnya udah masuk tol. Ini ratusan porsi catering buat nikahan orang bisa terlambat dan terlanjur basi di dalam tumpukan kotak makanan. Di dalam box kalau jalannya ditutup begini. Masa bodoh, mau basi, mau busuk, itu urusan aku. Bisnis catering kamu itu egois, cuma bikin polusi asap mobil tiap hari dan ngerusak jalanan komplek. Aku punya hak penuh buat amankan jalan di depan rumahku sendiri ya. Jeng Nia, kamu kok jahat banget sih jadi orang? Ini jalanan umum, semua orang komplek juga bayar iuran. Jangan gara-gara dengki lihat usaha orang lain maju, kamu malah ngerugiin hajat hidup orang banyak begini. Betul Bu Nia, tindakan kamu ini udah kelewatan. Masa pasang barikade sepihak di fasilitas umum, malu dilihat warga kompleks sebelah. Kayak orang gak berpendidikan aja. Kalian semua diem ya, gak usah ikut campur urusan rumah tanggaku. Pokoknya sebelum mobil box berisik itu putar balik dan gak lewat sini lagi, portal ini gak akan pernah aku bongkar. Tolonglah Bu Nia, aku mohon banget sama kamu. Tolong buka sebentar aja. Ini menyangkut nama baik bisnis yang aku sama suami rintis dari nol dengan susah payah, Bu. Kenapa Ibu tega banget sama kami? Apa salah kami sama kamu, Bu? Hahaha, halah, gak usah pakai cara nangis bombay segala di depan warga buat cari simpati. Makanya kalau belum siap mental jadi orang kaya, gak usah sosokan beli mobil baru kalau cuma bikin susah lingkungan. Bu, udah Bu, jangan keterlaluan begitu bicaranya. Lihat itu, Jeng Resa sampai nangis, kasihan banget. Nanti malah runyam urusannya kalau diterusin. Diam kamu pak, awas aja kalau berani ikut campur. Mas Restu, cepet panggil Pak RT ke sini sekarang juga. Aku udah gak kuat hadapi perempuan ini. Pak RT, tolong saya Pak, ini darurat. Jalanan utama di gang depan rumah Bu Nia ditutup total pakai kayu sama pot-pot semen raksasa. Astaga, Mas Restu, tenang dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Ada apa ini sebenarnya? Kok bisa jalanan umum dipasang portal begitu? Siapa yang pasang? Bu Nia sama Pak Tarno Pak. Mereka sengaja memblokir jalan biar mobil box catering kami nggak bisa lewat antar pesanan pernikahan pagi ini. Ini saya bawa cetak biru sama peta resmi perumahan dari pihak developer Pak. Coba aku lihat Mas Restu. Wah, iya ini Pak RT.
Berdasarkan surat dokumen pengembangan ini, seluruh area jalanan ini jelas-jelas tercatat sebagai fasilitas umum dan hak milik negara, bukan tanah pribadi. Ini udah keterlaluan namanya. Bunia benar-benar udah bertindak sewenang-wenang dan melanggar aturan komplek kita. Tindakan menutup fasilitas umum secara sepihak begini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Resa sampai mau nangis histeris di sana karena dihina sama Bunia, Pak. Tolong kami, Pak RT. Waktu pengantaran catering kami udah mepet banget. Reputasi bisnis kita bisa hancur total kalau telat sampai gedung. Sabar ya Mas Restu, kita nggak boleh pakai kekerasan buat hadapi orang keras kepala seperti Bunia. Harus pakai jalur hukum dan bukti yang jelas biar dia nggak bisa berkutik lagi. Betul kata Pak Heru, Mas Restu tenang aja. Ini aku langsung telepon pihak keamanan kompleks sama Aibtu Hendra, petugas Babin Kamtibmas kita, biar aparat kepolisian langsung turun ke lokasi sekarang juga. Terima kasih banyak Pak RT, Pak Heru. Kalau begitu mari kita langsung ke lokasi barikade sekarang juga sebelum suasananya makin kacau di sana. Bunia, Pak Tarno, tolong lihat ini baik-baik. Aku bawa bukti berkas cetak biru resmi dari pihak developer perumahan kita. Pak RT, kok malah bawa-bawa polisi segala ke sini? Ini kan urusan internal gang kita. Lagian aku cuma mau ngamanin jalan depan rumahku sendiri kok. Selamat pagi Bunia, saya menerima laporan dari Ketua RT soal penutupan jalan sepihak ini. Tolong dipahami ya, jalan di dalam komplek ini statusnya adalah fasilitas umum mutlak milik negara, bukan tanah pribadi milik ibu. Maaf Pak Polisi, sebenarnya udah saya ingetin istri saya dari semalam, tapi saya terpaksa bantu karena dipaksa terus sama dia. Tapi Pak Polisi, mobil bawa catering mereka itu bising dan merusak ketenangan. Apa aku nggak punya hak buat protes demi kenyamanan rumahku sendiri? Protes boleh Bu, tapi tindakan memasang palang kayu dan pot semen raksasa di jalanan umum ini jelas-jelas melanggar hukum pidana tentang gangguan fasilitas jalan umum. Ancaman hukuman gak main-main loh, bisa kena sanksi kurungan penjara atau denda yang besar kalau diteruskan. Betul kata Pak Polisi, tindakan kamu ini egois dan merugikan hajat hidup warga lain, terutama bisnis Mas Restu dan Baresa yang sedang dikejar waktu pengantaran catering pernikahan pagi ini. Sekarang saya berikan ultimatum tegas kepada Ibu Nia dan Pak Tarno. Bongkar barikade ini sekarang juga tanpa tapi, atau kalian berdua terpaksa saya bawa ke kantor polisi saat ini juga untuk diproses secara hukum. Pak, gimana ini Pak? Aku nggak mau dibawa ke kantor polisi. Malu dilihat semua orang. Cepat, kamu lakuin sesuatu Pak. Mas Restu, Mbak Resa, tolong maafin kelakuan kami ya. Tolong jangan diperpanjang masalah hukum ini. Sekarang juga portalnya langsung aku bongkar sendiri. Aduh, maaf banget ya semuanya. Aku beneran hilaf. Gak ada niatan sama sekali buat bikin susah bisnis catering kalian. Ini langsung aku hancurin portalnya sekarang. Halah, Pak Tarno baru takut pas ada polisi datang. Kemarin-kemarin pas dibilangin baik-baik malah ikutan sombong. Rasain itu. Makanya jangan suka pelihara penyakit hati. Udahlah Pak, gak usah banyak omong lagi. Cepet seret aja pot tanaman yang besar ke halaman rumah kita. Semua orang udah menertawakan kita. Ya udah Pak Tarno, yang penting sekarang jalannya dibersihin. Tolong pot semen yang besar itu digeser agak minggir lagi. Soalnya bodi mobil box kami ini lumayan lebar. Sini Pak Tarno, aku bantu tarik kayunya biar cepat patah. Waktu kami udah mepet banget ini. Sedari tadi pengantin di gedung pasti udah kebingungan menunggu makanan datang. Iya Pak Bambang, makasih banyak ya udah mau bantu. Sekali lagi aku sama istriku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekacauan jalanan pagi ini. Tuh, lihat Jeng Nia, suami kamu sampai mandi keringet begini, beresin kekacauan yang kamu bikin sendiri. Apa nggak malu punya sifat dengki sampai ngerugiin suami sendiri begitu? Kamu gak usah ikut campur ya Bu Susan. Ini urusan keluarga aku, bukan urusan kamu. Pak Bambang, portalnya udah roboh dan jalan udah bersih. Ayo kita naik ke mobil sekarang sebelum jalanan macet.
Hati-hati di jalan ya Mas Restu. Pak Bambang, tolong kabari aku terus kalau udah sampai di gedung pernikahan, biar aku di rumah nggak kepikiran lagi. Iya Resa, kamu tenang aja di rumah. Alhamdulillah semua makanan aman dan kita masih punya waktu buat kejar tepat waktu acara pernikahan klien kita. Siap berangkat Mbak Resa. Berkat bantuan warga dan ketegasan Pak RT tadi, bisnis catering kita akhirnya bisa jalan lagi tanpa hambatan. Suksesnya buat acaranya hari ini Mas Restu. Biarin aja tetangga sebelah itu meratapi nasibnya sendiri di dalam rumah. Warga sini udah tahu kok siapa yang benar. Terima kasih banyak ya Bu Susan udah mau bantu kami sedari tadi. Nanti kalau pesanan ini selesai dengan sukses, aku bawain oleh-oleh makanan yang paling banyak buat ibu. Hahaha, halang, gak usah repot-repot Mas Restu. Yang penting usaha anak muda jujur seperti kalian ini lancar terus, tanpa ada gangguan dari orang dengki lagi. Betul kata Bu Susan Mas, kejadian hari ini bikin aku sadar kalau gengsi yang dipelihara dengan cara merugikan orang lain itu pasti bakal berakhir jadi bumerang buat diri sendiri. Iya Res, hukum sosial itu nyata adanya. Sekarang jalanan udah damai kembali dan kita fokus kasih pelayanan yang terbaik aja buat pelanggan kita hari ini. Yuk kita berangkat Mas Restu.